Anak laki-laki ini memiliki kekuatan super. Suatu hari ia menggigit karet rambut kawannya, dan itu menyeret kawannya dalam halusinasinya. Ia membayangkan sepulang sekolah asik bermain dengan kawannya itu. Ia juga membawa kawan lain masuk dalam ilusi. 3 orang sedang asik bermain. Menariknya, siapa yang terseret ke dalam ilusi, merasakan itu nyata. Kedua kawannya merasa nikmat. Tidak hanya itu, anak laki-laki ini juga dapat memulihkan lukanya sendiri. Hari itu, ia tidak sengaja melukai jarinya. Luka itu sembuh dalam sekejap. Ia juga memiliki kekuatan untuk membalikkan serangan. Seseorang mengganggunya di sekolah. Ia tidak terluka, namun orang yang menyerangnya berdarah di wajah. Belum lama ini ia menyadari kekuatan itu. Anak laki-laki ini bernama Kelly. Apakah aman berada di dekat anak laki-laki tidak normal ini, yang memakan penghapus di ujung pensilnya? Ibu membelikannya sekantong makanan, tapi ia mengambil nota dan memakannya. Ia membeli mie instan cup, tapi tidak memakan mie-nya. Ia melepas kemasan mie dan memakannya. Itu sebabnya badannya kurus. Sekelompok anak di sekolah mengganggunya setiap hari. Saat itu mereka juga membuat harinya buruk di hadapan perempuan yang ia sukai sejak lama. Untungnya, perempuan itu datang membantu. Para berandalan itu pun melepaskannya. Ia benar-benar lemah. Kelly mengalami serangan psikologis yang berat, ditambah fisiknya juga lemah. Ia sakit tak lama setelah kejadian itu. Dokter berkata bahwa ia tidak bisa menyelamatkannya lagi. Selagi ia masih hidup, ikuti saja apa yang ia inginkan. Ibunya tak berdaya. Tiba-tiba ia bertemu dengan seorang dokter di jalan. Ia hanya melihat dan tahu kalau Kelly kehilangan jiwanya. Setelah mengatakan itu, ia meletakkan tangan di dadanya. Dan tak diduga, ia terhubung dengan sesuatu dan terbatuk-batuk. Ia menjatuhkan rokok yang ia hisap ke dada Kelly. Apa yang kamu lakukan? Sial. Ia terlihat kesakitan, dan tak bisa mengendalikan dirinya. Ia memutar matanya, dan terjatuh. Anak sialan. Dokter itu pun mati. Kelly tiba-tiba bangun dan pulih. Ia dan ibunya berpelukan erat. Dokter itu mengorbankan diri untuk menyembuhkannya. Sejak saat itu, tubuh Kelly berubah. Setelah mengetahui ia memiliki kekuatan super, ia menjadi lebih percaya diri. Ia bertemu dengan Dominic dan berinisiatif memulai percakapan. Ia pun berani menghadapi pengganggu. Ia sudah tidak sabar lagi untuk menunjukkan kekuatannya. Apa yang membuatmu menjadi kuat? Asal kau tahu, aku memang kuat. Selesai berbicara, pengganggu memukul perutnya. Tidak diragukan lagi, perut Kelly baik-baik saja. Pengganggu berbalik dan kabur. Setibanya di rumah, ia memberitahu ibunya kalau memiliki kekuatan super. Ibunya tidak percaya, dan mencubitnya. Hasilnya ada rasa sakit di tangan ibu. Kemudian Kelly mengeluarkan korek api dan membakar telapak tangannya. Tanpa diduga, hanya asap yang keluar, dan tangannya tidak merasakan sakit. Ibunya terkejut saat pergi ke sekolah. Karena memiliki kekuatan super, Kelly tidak takut pada siapa-siapa lagi. Tapi ia belum bisa menghilangkan kebiasaannya makannya. Pada saat di kelas, ikat rambut Dominic jatuh di mejanya. Kelly tiba-tiba merasa lapar. Dia mengambil ikat rambut itu, dan memakan labelnya. Setelah makan, ia terdiam, dan mulai membayangkan berada di rumah bersama Dominic, juga sahabat Dominic. Kali ini hayalannya yang baik. 3 orang bermain bersama. Rasanya seperti nyata. Suatu hari, sekolah mengadakan api unggun. Dominic diganggu oleh para berandalan. Kelly melihat adegan ini dan berhenti, membuat berandalan sangat marah. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Setelah mengatakan itu, berandalan siap memukulnya. Untung wali kelas datang tepat waktu dan menghentikan mereka. Tetapi berandalan itu tidak membiarkannya pergi. Setelah pesta, ia mengambil mobil dan mengejar Kelly. Kelly tidak ingin berurusan dengannya. Ia mempercepat kayuhan sepeda. Namun berandalan semakin keterlaluan. Ia tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Berandalan menabrak langsung sepeda Kelly. Tetapi saat itu, kekuatan super Kelly muncul. Berandalan itu ditikam di kepalanya. Darah memenuhi seluruh mobil. Kelly masih tetap hidup dan berdiri lagi. Ketika kawan berandalan melihatnya, mereka dengan cepat melarikan diri. Sejak saat itu mereka menyimpan dendam kepada Kelly, dan akan membalas dendam. Malam itu, sementara Kelly tidak di rumah, mereka mengunci semua pintu. Kemudian menyalakan mobil dan menarik seluruh rumah. Tak disangka ibu Kelly ada di dalam rumah. Sebuah insiden memilukan terjadi. Pipa gas bocor menyebabkan seluruh rumah meledak. Ibu Kelly meninggal. Kelly pulang, melihat itu semua dan sangat terpukul. Ia berjanji akan balas dendam. Setelah itu Kelly mengikuti para berandalan ke pinggiran kota. Saat mereka berenang di sungai, ia mengambil salah satu pakaian mereka, kemudian melahapnya.
lalu mengikat lehernya dengan baju itu. Salah satu berandalan pun meninggal tenggelam. Di kelas kimia, Kelly mendatangi Sarah dan bertanya apakah Sarah mau main di rumahnya. Pacar Sarah tidak terima dan marah. Ia mengambil tabung asam dan menyiram wajah Kelly. Wajah Kelly pulih dengan cepat. Namun pacar Sarah berteriak. Semua wajahnya hancur. Semua orang yang ada di kelas tercengang. Sekarang hanya satu berandalan ini yang tersisa. Kelly menemukan mobilnya dan membuka-buka tas. Ia menemukan celana jeans dan bor. Ia datang ke stadion untuk menemui berandalan terakhir. Ia mengunyah label jeans dan siap bertarung. Berandalan memutuskan untuk melawan Kelly. Kelly melihat berandalan itu tidak mengakui kesalahannya. Bor langsung ia tancapkan di kakinya. Berandalan itu kesakitan dan terjatuh di tanah. Ayahnya datang dan mencoba menolong. Ia segera berlari untuk menghentikan Kelly. Akibatnya kedua belah pihak saling menyerang. Orang itu mengambil senjata polisi dan mengarahkan ke kepala Kelly. Tapi Kelly tidak takut, malah memprovokasi untuk melepaskan tembakan. Selamat tinggal anak gila, jangan menembak. Di saat bersamaan ayah dan anaknya langsung mati, perseteruan Kelly akhirnya berakhir. Jika saja kalian memiliki kekuatan yang sama, apa yang akan kalian lakukan?